Halo teman-teman, rasanya kangen juga ya tidak muncul di depan kamera, tidak menyapa teman-teman. Dan ini pada hari ini saya sangat senang sekali bisa menyapa teman-teman dan bisa mungkin ketemu dengan teman-teman lewat sharing-sharing ini. Karena sharing atau berbagi itu sangat menyenangkan. Dan apalagi ketika bermanfaat bagi orang lain itu sangat membahagiakan. Oke, pada kali ini kita akan membahas tentang seni komunikasi seorang introvert. Nah, introvert ini memang kepribadian yang sangat menarik. Jadi introvert ini terkenal dengan kesendirian atau kesunyian. Bahkan banyak orang mengatakan introvert ini kepribadian yang misterius karena banyak perilaku atau kegiatan-kegiatannya itu tidak diketahui orang karena mereka tidak nyaman ketika tampak di muka umum, mereka tidak nyaman ketika di area keramaian. Nah, tantangan terbesar seorang introvert adalah saat disuruh komunikasi, baik itu komunikasi di depan umum, komunikasi dengan orang-orang baru, atau komunikasi di tempat keramaian. Karena begini, saat seorang introvert itu berkomunikasi, itu ada perasaan-perasaan unik yang menghinggapi dirinya. Baik itu sebelum berkomunikasi, kemudian saat berkomunikasi, maupun setelah berkomunikasi. Ketika sebelum berkomunikasi, itu ada perasaan muncul atau overthinking. Jadi bagaimana nanti saya harus berkomunikasi di depan orang banyak, bagaimana nanti saya ketika salah melakukannya, bagaimana nanti apakah saya diperhatikan atau ada yang mendengarkan, atau apakah nanti saya tidak terbata-bata saat berkomunikasi. Itu pikiran-pikiran sebelum berkomunikasi itu muncul. Kemudian saat berkomunikasi, terutama di depan orang banyak, seorang introvert itu akan muncul keraguan, kecemasan, bahkan bisa terjadi gugup, kemudian jantung berdebar, gemeter, dan bahkan bisa-bisa ada juga yang ngompol. Setelah komunikasi pun seringkali juga muncul perasaan penyesalan. Apakah tadi saya tidak terlalu banyak bicara? Apakah tadi ada kata-kata yang menyakitkan? Karena munculnya perasaan-perasaan yang unik tadi, maka seorang introvert itu akan males atau tidak suka ngomong atau komunikasi di depan banyak orang. Sehingga si introvert ketika ingin bisa berkomunikasi dengan banyak orang, ingin ngomong di depan banyak orang, itu harus belajar dan dilatih. Sebelum kita ngomong tentang bagaimana seorang introvert itu agar bisa ngomong atau bisa komunikasi di depan banyak orang, mungkin lebih dahulu kita bahas tentang introvert itu sendiri. Jadi apa sih bedanya introvert dan ekstrovert? Sebenarnya perbedaan mendasar atau inti dari kepribadian introvert dan ekstrovert itu adalah terletak pada sumber energi dan respon terhadap lingkungan. Jadi kalau introvert itu sumber energinya dari dalam diri. Kalau ekstrovert itu sumber energinya dari luar. Sehingga ketika introvert itu menyendiri, maka itu dia sama dengan mengumpulkan energi atau ngeces lah bahasanya. Beda dengan ekstrovert. Ekstrovert itu ngecesnya atau mengumpulkan energinya itu lewat pertemuan-pertemuan sosial, lewat ketemu banyak orang, itulah ekstrovert. Bagi seorang introvert, cara mengumpulkan energi adalah satu, dengan menyendiri atau dengan melakukan aktivitas yang sendiri. Contoh, melakukan hobi, bisa memancing, bisa membaca, bisa nonton film, aktivitas yang dilakukan sendiri, bisa reparasi atau membenahi atau melukis dan sebagainya. Kemudian jika memang terpaksa harus punya teman, maka seorang introvert itu akan mengisi energinya itu dengan berkomunikasi atau berkumpul dengan satu dua orang. Terutama ketika membahas tema-tema yang begitu menarik bagi dirinya atau tema-tema yang dikuasai. Nah, itu akan meningkatkan energi seorang introvert. Lalu hal apakah yang bisa menguras energi seorang introvert? Seorang introvert itu energinya akan terkuras banyak ketika berkumpul dengan banyak orang, ketika ada rangsangan-rangsangan atau kebisingan, kemudian ketika dipaksa untuk menjadi pusat perhatian. Nah, ini energi seorang introvert itu akan terkuras dan akhirnya akan kelelahan. Tanda-tanda seorang introvert itu yang kelelahan,
itu bisa lelah fisik, yaitu capek, sensitif, atau mudah marah. Nah, untuk mencegah kelelahan atau saat kelelahan, bisa juga dengan healing. Nah, healing ini sebenarnya tidak hanya milik ekstrovert loh, introvert juga bisa healing. Namun healingnya introvert dan ekstrovert itu berbeda. Sebenarnya arti healing itu adalah penyembuhan atau penerimaan diri. Healing itu tidak hanya liburan, healing itu banyak macamnya. Ada yang physical healing, kemudian emotional healing, psychological healing, dan spiritual healing. Apa itu physical healing? Physical healing itu pemulihan yang berhubungan dengan trauma fisik, contoh habis operasi. Nah, itu bisa dengan melakukan fisioterapi, makan yang cukup atau makan yang banyak bergizi. Kemudian ada yang emotional healing. Emotional healing itu bisa pemulihan terhadap kondisi-kondisi penolakan, tidak diterima, kegagalan, itu bisa dipulihkan dengan emotional healing. Bagaimana caranya? Ya dengan curhat, dengan konsultasi ke teman atau konsultasi ke yang ahli di bidang permasalahan itu. Kemudian ada lagi namanya psychological healing, penyembuhan terhadap trauma-trauma psikologis, bisa terhadap kecemasan, depresi, dan sebagainya. Psychological healing ini dilakukan atau dengan cara berkonsultasi terhadap psikolog atau terhadap psikiater. Kemudian yang terakhir ada spiritual healing. Spiritual healing ini adanya gangguan atau perubahan-perubahan antara seseorang dengan hubungan dengan alam atau dengan Tuhan. Nah, caranya bagaimana? Dengan beribadah, dengan meditasi atau mindfulness. Jadi sebenarnya healing itu banyak. Cuman secara umum, secara yang tren, healing itu identik dengan liburan. Namun tidak apa-apalah, liburan itu di dalam liburan kan macam-macam. Makanya saat ada komunitas atau kelompok yang liburan, istilahnya healing dengan liburan, jangan heran ketika saat melakukan kegiatan atau tiba di tempat rekreasi atau tempat liburan, itu ada kelompok-kelompok kecil saat tiba akan menyendiri, mencari tempat makan, mencari tempat minum dengan kesendirian atau dengan kelompok kecil 1-2 orang. Nah, itulah seorang introvert yang saat liburan itu untuk membahagiakan dirinya, untuk menyenangkan dirinya. Ketika yang lain sedang melakukan acara bersama, si introvert akan mundur dari keramaian itu. Dan itu tidak ada yang salah, dan seharusnya setiap kelompok atau setiap organisasi itu menyadari ada hal seperti itu, tidak usah dipaksakan. Karena bahagianya seorang introvert dan ekstrovert itu berbeda. Kenyamanannya seorang introvert dan ekstrovert itu berbeda. Banyak mitos yang beredar di masyarakat tentang introvert. Katanya introvert itu tidak bisa bersosialisasi. Tapi kenyataannya tidak seperti itu. Introvert itu bisa bersosialisasi, bisa berkomunikasi. Biasanya diawali dengan sosialisasi dengan kelompok-kelompok kecil. Bisa, tapi tidak bisa bersosialisasi dengan banyak. Namun dengan kelompok-kelompok kecil ini yang disosialisasi oleh introvert, itu bisa menjadi banyak. Introvert tidak bisa bekerja sama dengan tim. Nah, ini juga salah. Introvert itu bisa bekerja sama dengan tim asal ada pembagian tugas yang jelas. Jadi ketika introvert dikasih tugas A, dia akan mengerjakan fokus di tugas A. Dan dia berusaha untuk menyelesaikan tugasnya. Nah, tugas seorang tim kan harus bekerja sama dan menyelesaikan tugas-tugas. Kemudian mitos lain, introvert itu tidak bisa memimpin. Nah, ini juga salah. Kenyataannya banyak pemimpin-pemimpin sukses itu kepribadiannya introvert. Contoh Mark Zuckerberg itu dari Facebook, kemudian Tim Cook dari Apple, kemudian Bill Gates dari Microsoft, Barack Obama, pemimpin Amerika, dan banyak lagi. Memang seorang pemimpin itu kan harus bisa berkomunikasi di depan banyak orang, harus bisa negosiasi, harus bisa motivasi, harus bisa menggerakkan orang lain. Itu memang kemampuan-kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Namun, apakah introvert tidak bisa seperti itu? Bisa, karena itu kemampuan-kemampuan yang bisa dipelajari dan bisa dilatih secara terus-menerus. Jadi, mitos-mitos inilah yang seringkali menghambat introvert untuk berkembang. Padahal kenyataannya tidak benar. Kembali lagi ke
seni komunikasi seorang introvert. Apakah seorang introvert itu bisa komunikasi dengan baik? Bisa. Nah, komunikasi ini bisa dilatih. Komunikasi dan kepribadian itu sesuatu hal yang berbeda. Kalau komunikasi, networking, keterampilan teknis, itu bisa dilatih dan dipelajari. Beda dengan kepribadian. Kepribadian itu adalah sifatnya saklek atau watak, sehingga memang bisa mempengaruhi, tapi itu hal yang berbeda. Nah, kembali lagi ke introvert. Apakah introvert itu bisa berkomunikasi dengan baik? Jelas bisa, asal belajar dan berlatih. Bagaimana cara belajar atau berlatihnya seorang introvert tentang komunikasi? Pertama, harus menetapkan tujuan. Yaitu tujuannya saya bisa berkomunikasi dengan orang lain. Saya tidak lagi grogi saat komunikasi dengan orang lain. Saya tidak lagi takut untuk bicara di depan umum. Tujuannya seperti itu. Kemudian harus berani mencoba. Ketika ada kesempatan, harus berani mencoba. Tidak peduli nanti hasilnya baik atau buruk. Pertama yang dilakukan harus berani mencoba. Kemudian setelah melakukannya harus ada feedback. Feedback itu baik bisa dari teman, bisa dari guru, bisa dari dirinya sendiri. Setelah saya melakukannya itu, apa ya kira-kira yang kurang, apa yang kira-kira salah, nanti akan diperbaiki pada penampilan-penampilan atau komunikasi-komunikasi berikutnya. Nah, terakhir si introvert itu harus berani menantang diri, atau ada yang mengatakan harus berani keluar dari zona nyaman, yaitu pertama latihan di 10 orang, bicara di depan 10 orang. Kemudian ada kesempatan 20 orang. Dia kan nggak nyaman awalnya, tapi harus menantang, harus mau. Nah, ini secara bertahap akhirnya akan mampu berbicara di depan banyak orang. Jadi, yakin si introvert atau kalian yang introvert pasti bisa berhasil, pasti bisa sukses, pasti bisa memimpin. Dan karena memang introvert itu terkenal diam, namun diamnya introvert itu tidak diam yang biasa. Diamnya introvert itu biasanya menganalisa atau mengobservasi. Karena dunia ini butuh orang yang berpikir sebelum berbicara. Itulah seorang introvert. Kemudian bagi yang teman-teman yang introvert, harus hemat energi. Jangan menyia-nyiakan energimu. Harus berani mengatakan tidak pada hal-hal yang tidak kamu senangi. Mungkin itu sharing kali ini, semoga bisa bermanfaat dan bisa menginspirasi teman-teman. Sampai jumpa.